Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan salat tarawih berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah tarawih pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Pada malam hari ini yang bertindak sebagai penceramah yaitu Bapak Ustadz Badrul Zaman dan Imam Ade Yusandi. Mengingat Bapak Ustadz Badrul Zaman masih dalam perjalanan, maka sesi ceramah akan dilanjutkan sebelum sholat witir. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah dan warga sekitar yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk hidangan berbuka puasa di Masjid Siti Halimah ini, yaitu dari Ibu Yuyun, Sultan Pepaya, Mirza Bungin, keluarga besar Ibu Sri Budiarti, keluarga Ahmad Zaki, Bu Sayudin, Ibu Iwan, Ibu Koman, Ibu Ida, dan Bapak Ahmad. Terima kasih kepada warga dan para warga dan para jamaah sekitar yang telah memberikan rezekinya. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan akan dibalaskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan saf salat kita demi kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Dan bagi para jamaah yang membawa alat telekomunikasi dapat menggunakan mode silent atau mode getar agar tidak mengganggu konsentrasi jamaah lainnya. Dan terakhir, bagi jamaah yang ingin menyisihkan rezekinya bisa mengisikan tromol yang tersedia, baik tromol yang berjalan ataupun tromol kaca yang dekat pintu. Semoga Allah ganti dengan rezekinya yang lebih banyak, disehatkan badannya, dimudahkan usaha urusannya dan dilancarkan usahanya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ba'd. Saimin saimat rahimakumullah. Kita ada di pekan terakhir, pekan final. Kalau boleh diilustrasikan, diibaratkan kita sedang ikut audisi, bahwa kita ini peserta audisi dalam perhelatan akbar yang Allah selenggarakan secara internasional. Dan tidak setiap manusia yang ada di muka bumi bisa ikut serta di dalam kompetisi internasional ini. Ini kompetisi dikhususkan hanya untuk mereka yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak termasuk di dalamnya. Berbahagia dan bersyukurlah kita terpilih, diizinkan oleh Allah, pertama terpilih dan diizinkan oleh Allah untuk ikut kompetisi ini, kompetisi Ramadan. Dan mudah-mudahan dalam kompetisi ini kita terpilih menjadi mungkin 10 besar, 100 besar dalam mendapatkan gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini malam ganjil, malam genap. Genap, ganjil. Malam ini bisa genap, bisa ganjil, tergantung kita ke masjid mana datangnya, ya. Sebab kan ada dua versi awal Ramadannya, iya. Ada dua versi awal Ramadannya, dua versi. Jadi tergantung malam ini bisa genap, bisa ganjil begitu.
Dan setiap malam bisa ganjil semuanya, setiap malam bisa genap semuanya, begitu. Tergantung saya datang ke masjidnya beda-beda. Ini masjidnya awalnya beda, ini awalnya beda. Jadi setiap malam ya malam ganjil, malam genap. Terus Idul Fitri tanggal berapa? Ramadan buat mulai tanggal 1. Idul Fitri tanggal 1. Udah sepakat sedunia, nggak ada yang selisih kalau itu. Kita Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nanti 1 Syawalnya beda-beda kapan. Nah, hadirin rahimakumullah, ada salah kaprah nanti menjelang Idul Fitri dan di hari raya Idul Fitri. Rame ucapan di WA, di SMS, di broadcast, minal aizin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir, seakan-akan kan itu. Ya, seakan-akan bahwa arti dari minal aizin wal faizin adalah mohon maaf lahir batin. Itu salah kaprah dan tidak dikenal di dunia lain kecuali di kita saja. Mohon maaf lahir batin diawali dengan minal aizin wal faizin. Ucapan yang benar adalah minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Dijawab taqabbalallah ya karim. Udah selesai gitu. Mohon maaf ya, tumben minta maaf gitu. Kemarin cemberut aja. Nah, udah dapat THR, masalahnya sajian udah bagus, jadi bisa senyum. Istri minta maaf sama suami, cium tangan bolak-balik. Kenapa? Beda, suami di bulan Ramadan kembali ke fitrahnya, kembali kepada fitrinya. Apa sih itu fitrah? Berangkat dari surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam surat Al-A'raf Allah menjelaskan wa id akhadha mitsaqa bani Adam dzurriyyatahum min zuhurihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita di dalam janin ibu kita dalam usia kandungan 4 bulan sudah ditiupkan ruh, lalu Allah menjelaskan ke kita saat itu. Kalau bahasa bebasnya ayat tersebut Allah ngajak dialog kepada kita yang saat itu baru usia 4 bulan di dalam rahim. Kata Allah, hai manusia, kamu akan lahir ke muka bumi. Di muka bumi kamu akan banyak kebutuhan. Kebutuhan kamu yang bisa memenuhi hanya aku. Di muka bumi nanti kamu bisa jadi akan sakit. Yang bisa menyembuhkan kamu adalah aku. Di muka bumi kamu butuh rejeki. Yang memberi rejeki adalah aku. Di muka bumi kamu akan hidup stres galau. Yang memberikan ketenangan hanyalah aku. Alastu birabbikum. Bagaimana? Mau menjadi bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Kita saat itu kata Allah, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, kau adalah Rabb kami. Engkau pemelihara kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami, penjamin hidup kami. Dilanjutkan, diperkuat oleh hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang termuat di dalam 3 kitab. Hadis tersebut ada di dalam kitab Muwatta Imam Malik, ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ada di dalam Hasan Imam Ahmad, Sanad Musnad Imam Ahmad. Hadisnya sering kita dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, setiap bayi yang lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Dulu si bayi tersebut sudah mengambil kesaksian kepada Allah. Kesaksian apa? Kesaksian Allah sebagai Rabb. Lalu kita bedakan nanti antara Rabb dengan ilah. Di dalam syahadat kita bersaksi bahwa Allah yang kita nafikan bukan Rabb tapi sebagai ilah. La ilaha illallah. Bukan la robba. Ada perbedaan di sini arti Rabb dengan ilah. Di dalam syahadat kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah.
Bukan Rob yang kita nafikan, yang kita singkirkan, yang kita tiadakan, yang tidak kita akui, tapi ilah yang tidak kita akui. Apa arti ilah? Ilah artinya yang wajib disembah. Kalau masalah pencipta, kata Allah, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Andaikan kalian bertanya kepada siapapun di muka bumi ini, siapa sih pencipta langit dan bumi? Kata Allah, la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Tapi ketika ditanya kepada mereka, siapa ilah yang wajib disembah oleh kalian? Beda-beda. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Fitrah manusia adalah ingin ada yang disembah, ingin mengabdikan diri, itu fitrah. Setiap kita, setiap manusia selalu ingin mengabdi, tapi banyak yang keliru. Disitulah di dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak yang keliru, yang tersesat di dalam memberikan kesembahannya. Hujan kan? Ya, hujan. Alhamdulillah, sudah rutin memang. Kalau sore udah pasti hujan. Makanya kemarin saya bilang abis witir, saya nggak berani kalau sebelum taraweh. Kenapa? Hujan biasanya dari sore sampai malam, pusing jadinya ya. Stres di jalan, hujan-hujanan, capek begitu. Kalau tadi agak lumayan, berangkat agak gerimis, dipercepat. Kayaknya hujan udah nyampe masjid, benar juga. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kullu maulud, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya al-Islam, menyerahkan diri kepada Allah sebagai Rabb. Fitrah artinya lembut, fitrah artinya santun, fitrah artinya mulia, fitrah artinya tidak emosional, fitrah artinya dia baik, itu fitrah. Tapi kenapa setelah si anak itu tumbuh menjadi besar, fitrahnya hilang? Kasar, emosian, pelit. Dari mana si anak kita mendapatkan kosakata yang amat sangat mengerikan, menyerang temannya, mencaci orang tuanya? Kata Rasulullah di dalam hadis tadi, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi, tergantung ayah bundanya. Abawahu diartikan ayah bunda. Padahal abawahu di situ artinya lebih luas ketimbang ayah bunda. Abawahu artinya lingkungan, komunitas, bi'ahnya, kelompoknya, di mana hidupnya si manusia tersebut. Andaikan anak-anak kita lahir di lingkungan yang cinta Al-Quran seperti Madinah, insya Allah anak-anak kita dalam usia dini sudah terbiasa dan cinta dengan Al-Quran. Kalau di kita ada sebuah daerah yaitu di Demak. Sekarang program tahfidz Quran di mana-mana sudah ramai. Dulu hanya Demak dan Kudus. Maka di Demak dan di Kudus, karena lingkungannya lingkungan yang digiring oleh para ulama di sana untuk mencintai Quran, sehingga anak-anak muda di sana minimal 15 juz dia hafal. Pedagang-pedagang di pasar paling tidak 5-6 juz hafal, itu pedagang untuk Demak dan Kudus. Sementara Depok saat itu masih kering kerontang dari program tahfidz Al-Quran. Hari ini sudah alhamdulillah anak-anak kita mendapatkan keberkahan dari pengkondisian dari para ulama-ulama kita, sehingga program Quran menjadi sesuatu kebutuhan bagi setiap orang tua. Dulu nggak mikir-mikir. Buktinya apa? Ya buktinya kita. Berapa juz kita hafal Quran? Enggak ada. Kan begitu. Kalah oleh anak-anak kita. Itu sebagai bukti. Bahkan jangankan hafal, tahsin pun kita belepotan. Betul kan? Kita sadar itu, sadar. Ya alhamdulillah kemudian kita hidup di lingkungan yang menggiring kita untuk mencintai Quran, mengembalikan anak kepada fitrahnya, menetapkan anak istiqomah di dalam fitrahnya. Fitrah manusia itu santun, fitrah manusia itu lembut, fitrah manusia itu dermawan. Dan kita buktikan di bulan Ramadan, setelah jiwa manusia itu ditempa, belum sebulan, baru seminggu,
udah terlihat kesantunan masyarakat. Kembali kepada fitrah. Pelitnya masyarakat hilang setelah Ramadan tiba. Bahkan belum nyampe seminggu sudah dermawan kembali kepada fitrahnya. Buktinya mikirin untuk memberikan takjil di masjid, di musola. Sudah berpikir untuk zakat. Ia kembali kepada fitrahnya. Bahkan tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan, infak sedekahnya bukan lagi patimura, bukan lagi imam bonjol, tapi ia berani mengeluarkan Soekarno, mendakwahi Soekarno untuk datang ke masjid. Betul. Selama ini kan pahlawan terhebat di kita patimura. Paham Ibu? Saya kasih contoh. Saya bawa ke patimura, pahlawan saya bawa. Jadi pahlawan terhebat di kita itu bukan Soekarno, maaf saja. Maaf, bukan Soekarno. Ini pahlawan ahli surga. Ahli surga ini. Di masjid, di musola manapun ada. Ya. Jangankan di kampung, di kota yang ramainya patimura. Naik kemudian peringkatnya berikutnya adalah ini dia. Pahlawan terhebat. Ini pahlawan terhebat nih dua nih. Di masjid, di musola manapun ketemu. Soekarno benar pahlawan hebat? Enggak. Jarang kita menemukan Soekarno masuk masjid, apalagi musola. Kalaupun ada, itu yang masukin salah ngambil. Dia pikir cebanan, karena mirip, ngantuk, terus infak subuh, dia pikir cebanan, kan mirip tuh. Dia keluarin. Begitu sampai rumah, istighfar, astagfirullahaladzim. Soekarno yang dimasukin. Mau balik lagi kan gak enak, mau buka tombol infak kan gak enak. Istighfar, dia mendakwahi Soekarno, istighfar, astagfirullahaladzim. Dahsyat luar biasa. Yang padahal andaikan tiap malam sedekahnya ini selama sebulan saja ya. Udah bulan biasa jangan deh, ini selama Ramadan aja. Tiap tombol infak masukin Soekarno, kita dakwahi dia supaya saleh ini Soekarno. Gitu, masukin tiap malam selembar, nggak usah banyak-banyak, selembar aja. Selama sebulan selembar, berani nggak tuh Bu? Suami komplain, belagu lu. Gaji gua UMR. Dahsyat luar biasa ya. Hadirin rahimakumullah, yang padahal andaikan saja tahu bagaimana Allah memberikan apresiasi kepada hambanya tentang sodakoh, jangankan di bulan Ramadan, di hari-hari biasa pun, sampai mereka yang di alam barzah kata Allah, minta ngajuin diri kepada Allah, ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq. Ya Allah, andai saja kami boleh diizinkan kembali lagi ke muka bumi, satu yang ingin kami kerjakan, yaitu bersodakoh. Ternyata luar biasa sodakoh itu. Allah paling sayang dan bahagia kepada hambanya ketika hambanya itu ibadah. Ibadah yang seperti apa? Salat? Tidak. Puasa? Bukan. Tahajud? Enggak. Kenapa? Salat untuk dirinya sendiri, supaya dia tenang dengan salat. Puasa untuk dirinya sendiri, supaya dia sehat. Tapi ada ibadah yang paling Allah sukai, yaitu sedekah. Karena itu bukan untuk diri dia, itu untuk orang yang ada di sekitarnya. Disinilah apresiasinya. Dan ingat, orang miskin kelak akan menjadi hebat di hadapan Allah, dan kemudian si miskin akan memanggil mereka yang pernah menyantuninya. Ya Rob, hamba dulu kepepet, subhanallah, tetangga, begitu hamba pinjam, dia malah memberi. Di mana si hamba itu ya Allah?
Kata Allah di neraka, hamba nggak senang dan hamba nggak bahagia di surga kalau tidak ada dia. Panggil dia. Lihat, orang miskin yang pernah menerima sedekah kita akan punya hak syafaat. Maka kalau ada tetangga, teman, saudara, sahabat datang ke rumah kita pinjam duit, jangan tarik napas. Kan kita mau tarik napas. Ya, dia lagi yang datang. Ya. Padahal Allah sedang ingin membukakan kita pintu surga. Tapi kitanya berpikirnya dunia. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika ada yang miskin, yang susah, entah dia kepepet, emergensi dan sebagainya, lalu mengajukan pinjaman, bukan minta minjam, lalu kita meminjamkan, subhanallah, surga terbuka buat orang tersebut. Dan selama ini kita sadar karena kita berpikirnya semuanya adalah berpikir materialisme, berpikir dunia saja, tidak membuka kacamata akhirat. Padahal ketika kita tahu bagaimana Allah memberikan apresiasi, membahagiakan hambanya yang dermawan, subhanallah, tentu kita akan berlomba-lomba sebagaimana kata Allah, mereka yang sudah di alam barzah pengen balik lagi ke Depok, pengen sedekah, pengen sedekah, pengen sedekah. Nah, tidak sedikit keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia, entah ayah, bunda, nenek, kakek kita, adik, saudara kita. Kata Sayyidina Ali, tasaddaq limautikum, bersedekahlah atas nama orang yang kau cintai yang sudah wafat. Kita datang ke masjid, kita bersedekah. Saya sedekah atas nama nenek saya bersedekah atas ibu saya. Nyampe langsung ke sana. Bahagia mereka. Kita bahagia hari ini, bahagiakan mereka di sana. Kita sadar bahwa berbuat baik dalam arti materi ke orang tua selama mereka hidup bisa dihitung dengan jari. Kita memberi kalau diminta. Kita ngirim kalau orang tuanya nelpon. Kalau enggak ya enggak. Mereka sekarang sudah wafat, sedekahlah atas nama ayah bunda kita sampai ke mereka dan kitanya dapat pahala. Nah, Ramadan ini melatih kita sampai akhirnya kita menjadi dermawan. Makanya disebut Idul Fitri, kembali baik, tidak pelit, santun, ramah, yang tadinya sama tetangga ribut mulu. Subhanallah, begitu Ramadan tiba dan hari raya Idul Fitri, subhanallah, yang tadinya marah melulu ke tetangga jadi baik. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maka untuk mengembalikan fitrah adalah dengan ibadah. Nah, Ramadan ini adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita. Yang tadinya bersih alal fitrah, kemudian kotor, lalu diproses. Proses harian kita, sholat 5 waktu Senin Kemis, ternyata kurang menggigit, tidak mengubah jiwa kita menjadi fitrah. Ramadan ternyata alhamdulillah berhasil. Walaupun di sebelah sana tetap saja Ramadan ya Ramadan, puasa ya puasa, orang tarawih ya tarawih, paling ngomong-ngomong doang. Di situ tuh tarawihnya parah katanya. Kenapa? Ya tarawih kayak begitu, cuman 11, nggak pakai kunut, nggak pakai usoli. No, di sono tarawih mah dia tarawih kagak, cuman ngomong aja, asik aja begitu. Nggak asik aja ngomongin begitu. Tapi di sono parah, lu tarawih 2-3, masa? Ya Allah, itu tarawih cepat banget. Lu tarawih kagak, asik ngomongin doang. Ada yang begitu modelnya. Alhamdulillah kita bukan model seperti itu. Kita, Allah berikan kemampuan, keringanan kaki langkah kita untuk bergerak, untuk membersihkan jiwa kita yang banyak dengan kotoran supaya bersih. Maka ada materi di dalam Islam itu tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kotoran. Sebetulnya tidak perlu materi itu dilakukan, diberikan, kalau saja kitanya memahami kotoran-kotoran yang menyebabkan infeksinya jiwa kita itu apa. Ibarat tubuh, nggak mungkin kita ke dokter kalau kitanya mengerti preventifnya, pencegahannya. Supaya nggak sakit, penuhilah kebutuhan fisik kita, tidurnya, makannya, suplemennya, sehat insya Allah, olahraganya. Jiwa pun sama, kita pahami apa yang menyebabkan infeksi tetanus terhadap jiwa kita. Sebab nanti kalau tidak punya kemampuan untuk mempreventif, untuk mencegah penyakit-penyakit jiwa, virus, bakteri masuk menggerogoti jiwa kita, ini berat. Nah, dengan Ramadan ini yang tadinya kotor lumayan agak sedikit bersih, setelah bersih bertahan istiqomahlah,
lakukan preventif pencegahan supaya tidak ada lagi bakteri-bakteri yang mengotori jiwa kita, supaya tidak ada lagi virus yang menggerogoti, membuat jiwa kita rusak, menjadi jiwa kita kotor. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang paling berat adalah hari ini membendung bagaimana anak-anak kita diserang yang kemudian menyebabkan jiwa-jiwa mereka menjadi kotor, dekil, kumuh. Dengan apa? Dulu tahun 80, tahun 90-an akhir, masyarakat kita, orang tua banyak mengeluh tentang perilaku anaknya yang TV maniak. Hidupnya banyak di TV. Hari ini sudah alhamdulillah mereka tidak ada lagi keluhan seperti itu. Tidak ada lagi anak yang nongkrong di depan televisi, alhamdulillah. Tapi lebih parah hari ini, yaitu dengan Android. Ini lebih parah dari TV. TV programnya bisa kita baca, TV radiasinya nggak seberapa. Tapi hari ini parah. Bahkan anak yang baru umur 3 tahun sudah kecanduan HP. Dahsyat luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan biarkan mereka hancur. Ibunya tidur, anaknya asik. Di rumahnya difasilitasi wifi. Ya, rata-rata kan pasang wifi. Ini parah, ini rusak, bahaya ingat. Kalau bisa nggak usah pakai wifi deh. Sehingga anak terkontrol, pulsanya, kuotanya tinggal segitu. Ntar juga habis, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ntar ngerengek ke kita. Kita tanya dulu jadwal Zoom-nya kapan. Nanti ada jadwal Zoom, kamu daring, baru nanti kuota diisi. Kalau nggak, biarin aja udah. Tapi kan si anak juga cerdas, minta duit, mau cari pembukaan, dikasih 15.000, kurang mah ceban lagi 25.000, maksudnya beli kuota jajannya. Jajannya kuota sekarang. Lihat di konter-konter anak SD jajan kuota, keren banget. Orang tuanya sudah membendung, anak cerdas. Ini bahaya banget dan bahaya. Dari situ anak melihat, mendengar. Hasil melihat sampailah ke jiwanya, hasil mendengar sampailah ke jiwanya. Kalau yang dilihatnya positif, subhanallah. Tapi betapa banyak konten yang membahayakan. Jangankan anak, kita usia yang sudah segini pun banyak terkecohnya oleh konten-konten yang memang sesuai dengan selera hidup kita. Maka saimin saimat rahimakumullah, dengan Ramadan hari ini, bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan kita bisa membawa diri kita, menjaga anak-anak kita untuk bertahan istiqomah di dalam fitrahnya. Sudah lebih dari 15 menit, saya disarankan 15 menit gitu. Kadang-kadang ngisi taraweh gitu ya, dari kita berangkat dari jauh, bolak-balik 2 jam, ngisinya 15 menit gitu. Capek di jalan. Suruh ngapain ya, disuruh ngomong bingung, ngomong juga bingung, kalau segitu tuh udah bingung ngomong. Kita bolak-balik 2 jam di jalan, nah ngisi 15 menit. Iya ya. Padahal mestinya start ngisi minimal sampai menjelang sahur. Seru deh tuh. Ini bulan itikaf, ini minggu itikaf, nggak ada lagi besok habis Syawal, nggak ada lagi itikapan, nggak ada. Cuma minggu ini itikaf udah. Seminggu lagi udah nggak ada itikaf. Ya, nawaitu kan biasakan setiap masuk ke masjid, nawaitu itikaf lillah. Walaupun cuma 1 jam 2 jam selama taraweh, selama sholat maghrib, nawaitu kan itikaf. Lumayan. Kalau nggak pakai niat ya nggak bisa, nggak dihitung itikaf namanya kalau nggak pakai niat. Ada niat, masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan, ibu sudah mulai masuk masjid, nawaitu i'tikaf lillah. Walaupun di sini cuma taraweh doang, balik lagi habis taraweh. Lebih lamanya kan di rumah tarawehnya, apa i'tikafnya, tidak masalah. Cuman ketika tidak ada niat, tidak. Kita untuk i'tikaf seperti yang digambarkan oleh Rasulullah itu membawa keluarga semuanya ke masjid,
dan tidak pulang mungkin berat ya. Alasannya terlalu banyak kita sama Allah. Ya Allah, nanti gimana anak-anak sahurnya di rumah, siapa yang nyiapin, siapa yang masakin. Oh banyak deh alasannya, banyak. Si bapaknya juga sama, ntar besok aku ngantuk, ya Allah nanti ngantornya gimana, aku nggak dapat gaji dong. Oh banyak deh alasannya, banyak. Kata Allah, ya monggo lah, terserah lo, bukan gitu kira-kira. Nah hadirin rahimakumullah, manfaatkan tinggal beberapa hari lagi ya, bulan yang mulia ini kita optimalkan. Dan ini kita ada di penghujung Ramadan, ibarat kita ikut kompetisi, ini ada di babak final, dan kita tidak tahu kapan Allah mengundang para malaikat turun ke muka bumi menghadiri penyematan penghargaan kepada hamba terbaik yang ada di abad ini, yang ada di tahun ini. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, malaikat diundang semuanya untuk menyaksikan hamba Allah terbaik yang mendapatkan anugerah penghargaan Lailatul Qadar yang nilainya luar biasa dahsyat. Ya setidaknya kita walaupun bukan juara yang terpilih, minimal juara harapan lah begitu ya, juara harapan. Dan untuk mendapatkan nilai Lailatul Qadar, rapot kita dari Syawal tahun kemarin dihitung sampai kemarin Ramadan, tahajudnya dihitung. Selama setahun tahajudnya berapa kali bolong. Nah kita kan bukan berapa kali bolong, berapa kali tahajud kan begitu. Selama 11 bulan berapa kali kita tahajud, bukan berapa kali bolongnya, bukan. Senin Kamisnya berapa kali bolong. Kita kan bukan begitu, berapa kali puasa Senin Kemisnya selama 11 bulan itu. Tilawah Qur'annya berapa juz selama 11 bulan. Lalu pengen jadi juara, pengen ke surga. Ya Allah, emang punya kenalan orang dalam gitu? Ya enggak lah. Kelakuan kayak begini kayak kita pengen ke surga. Ya tanyalah, emang kita punya kenalan orang dalam? Enggak ada. Yaudah sadar dirilah kita begitu ya. Tapi bukan nakut-nakutin, bisa jadi sedekah ibu yang 5.000 tadi jadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan pernah jenuh ketika bersedekah, niatkan ya Allah. Ketika beramal soleh sedekah, niatkan ya Allah, mudah-mudahan amal soleh ini, tarawih saya malam ini adalah tarawih yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Optimis. Tadi bukan mengajarkan pesimis, cuman kita lagi bercermin aja tentang diri kita tuh siapa begitu ya. Antara kebaikan dengan yang kotornya itu lebih banyak kotornya begitu. Namun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah luas ampunannya, jangan pernah pesimis. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.